teman-teman kelas 11 MIPA, kembali lagi di pelajaran biologi bersama Bu Apri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kaitannya tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke, kita kenalan dulu dengan organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang rongga hidung. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di rongga hidung kita ini dilengkapi oleh silia dan juga selaput lendir. Apa sih fungsinya? Yang pertama untuk menyaring debu, selanjutnya melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernafasan, dan menyelidiki adanya bau loh di udara. Nah, bagian kedua adalah faring atau rongga teka. Dari rongga hidung, udara itu akan masuk ke faring. Faring ini merupakan persimpangan dari saluran pencernaan atau kerongkongan dan juga saluran pernafasan atau batang tenggorokan. Nah, mekanisme menelan dan bernafas telah diatur dengan katup epiglotis. Nah, ketika kita menelan makanan, maka faring itu akan bergerak ke atas untuk menutup saluran pernafasan kita, sehingga kita tidak tersedak sewaktu menelan makanan. Nah, dari faring, udara ini akan masuk ke bagian ketiga yaitu laring. Dalam laring ini juga terdapat selaput suara loh yang tegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi rendahnya nada suara. Keras lemahnya suara ini ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Nah, bagian selanjutnya adalah trakea atau dinding batang tenggorokan. Trakea ini terletak di depan kerongkongan. Trakea merupakan saluran yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Nah, di daerah dada ini trakea akan bercabang dua, yaitu membentuk bronkus, di mana bronkus ini akan bercabang-cabang atau yang kita sebut dengan bronkiolus. Nah, dari bronkus ini udara masuk ke dalam paru-paru kita loh yang terletak dalam rongga dada kiri dan kanan. Nah, perlu teman-teman ketahui paru-paru sebelah kanan ini terdiri dari 3 kelompok alveolus atau 3 lobus. Sedangkan paru-paru sebelah kiri ini terdiri dari 2 kelompok alveolus atau 2 lobus. Nah, selanjutnya bronkiolus ini akan berakhir di bagian alveolus. Alveolus ini diselubungi oleh pembuluh darah kapiler dan juga epitel pipis lapis yang membantu dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Kurang lebih ada 300 juta alveolus penyusunnya ya. Paru-paru ini dapat terlindung dari gesekan karena adanya selaput pelindung berupa pleura. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan berkaitan dengan mekanisme respirasi di mana dibagi dua. Yang pertama adalah inspirasi, yaitu proses pemasukan udara ke paru-paru, dan juga ekspirasi, yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Nah, ada dua macam mekanisme pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada. Ini terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk yang disebut dengan interkostal. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu merupakan sekat yang membatasi rongga dada dan juga rongga perut. Nah, kita akan lihat proses yang pertama yaitu berkaitan dengan inspirasi atau pemasukan udara ke dalam paru-paru. Nah, mekanismenya adalah terjadi jika otot antara rusuk itu melakukan kontraksi. Akibatnya tulang rusuk itu terangkat ke atas. Kontraksi antara tulang rusuk ini diikuti oleh kontraksi otot diafragma sehingga letaknya mendatar atau turun. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru itu menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk peristiwa ekspirasi atau pengeluaran udara dari dalam paru-paru, mekanismenya adalah otot-otot antar rusuk itu relaksasi, akibatnya tulang rusuknya turun. Relaksasi otot interkostal ini diikuti oleh relaksasinya otot diafragma juga, sehingga posisinya naik. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dadanya itu menjadi kecil. Rongga dada yang mengecil ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya, udara yang ada di dalam paru-paru itu akan keluar. Nah, teman-teman, kita akan bahas kaitannya volume udara dalam paru-paru. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada udara tidal, udara komplementer, suplementer, residu, kapasitas vital paru-paru, dan juga kapasitas total paru-paru.
Yang pertama adalah volume tidal. Nah, volume tidal ini merupakan volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada pernafasan normalnya. Jumlah volume udaranya kurang lebih 500 ml. Dari 500 ml udara tidal, pada umumnya 350 ml sampai ke dalam paru-paru, sedangkan 150 ml hanya sampai ke saluran pernapasan saja. Nah, yang kedua adalah volume cadangan inspirasi atau yang disebut dengan komplementer. Adalah udara yang masih dapat kalian hirup setelah inspirasi normal. Ini bisa mencapai inspirasi maksimal. Contohnya ketika kalian ingin berenang. Nah, kalian pasti akan tarik nafas sekuat-kuatnya. Umumnya, cadangan inspirasi atau komplementer ini sekitar 1.500 ml. Nah, yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi atau yang disebut dengan suplementer. Adalah udara yang masih kalian dapat keluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini bisa mencapai maksimal ya. Nah, contohnya seorang petinju. Ketika dia ingin meninju, pasti dia akan menghempaskan nafas sekuat-kuatnya ya, semaksimal mungkin. Nah, ini umumnya sekitar kurang lebih 1.500 ml. Oke, selanjutnya adalah volume residu. Nah, ini adalah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah kalian melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Umumnya, udara ini yang terdapat di paru-paru sebesar 1.000 ml. Untuk kapasitas vital adalah volume udara maksimal yang dapat masuk dan keluar paru-paru selama sistem pernafasan pada manusia. Nah, rumus kapasitas vital paru-paru itu adalah volume tidal ditambah volume komplementer ditambah volume suplementer. Jadi kalau di total kurang lebih 3.500 ml. Sedangkan kapasitas total paru-paru adalah seluruh udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Rumusnya adalah volume tidal ditambah komplementer ditambah suplementer dan juga residu. Jadi totalnya kurang lebih 4.500 ml udara. Oke, teman-teman, kita akan bahas berkaitan dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini terjadi di dalam alveolus dan nanti kita akan lihat ini juga terjadi di dalam sel jaringan tubuh kita. Nah, proses ini terjadi secara difusi, yaitu melalui tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Nah, ini tentunya diawali dengan peristiwa inspirasi di mana teman-teman akan memasukkan oksigen ke dalam alveolus, di mana nanti oksigen akan berdifusi ke dalam kapiler darah dan akan diikat oleh Hb atau hemoglobin dengan ikatan oksihemoglobin. Lalu akan dibawa oleh pembuluh darah vena pulmonalis menuju ke jantung serambi kiri. Kemudian menuju ke bilik kiri dipompa oleh aorta ke seluruh tubuh kita. Nah, oksigen ini akan berdifusi ke dalam sel tubuh kita dan dipakai oleh mitokondria untuk respirasi sel dalam menghasilkan ATP, CO2, dan juga H2O. Nah, tentunya CO2 dan H2O ini akan dikeluarkan dari tubuh kita. Mereka akan membentuk ikatan ion bikarbonat. Selain itu, CO2 bisa diikat juga dengan Hb ya, dengan ikatan karbaminohemoglobin. Nah, ini juga prinsipnya dia akan berdifusi dari sel tubuh kita menuju ke alveolus dengan tekanan difusi, di mana di dalam sel tubuh kita tekanan CO2 itu sangat tinggi sehingga ia mampu berdifusi ke dalam kapiler darah dan diangkut oleh vena cava superior dan inferior. Akan dibawa ke jantung serambi kanan, kemudian dialirkan ke bilik kanan, kemudian dia masuk ke peredaran darah kecil melalui arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Akhirnya sampailah ke dalam alveolus, di mana tekanannya tinggi sehingga CO2 ini bisa dikeluarkan melalui hidung kita. Ada banyak penyakit dalam sistem pernafasan kita, di antaranya asma, yaitu kelainan penyumbatan saluran pernafasan di bagian bronkiolus. Ini disebabkan oleh adanya alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pernafasan. Kelainan ini tidak menular ya dan tidak bersifat genetis. Kemudian penyakit lain adalah bronkitis, merupakan peradangan pada selaput lendir dan juga saluran bronkiolusnya. Nah, dilanjutkan dengan adanya penyakit pleuritis, yaitu peradangan pada pleura atau lapisan pelindung paru-paru ya. Kemudian ada juga penyakit laringitis, yaitu pembengkakan di laring. Kemudian sinusitis, yaitu pembengkakan pada sinus atau rongga hidung. Nah,
Peradangan-peradangan tersebut dapat juga terjadi karena infeksi oleh mikroorganisme. Nah, ada juga kanker paru-paru ya, ditandai dengan sel kanker di mana terdapat dalam paru-paru dan terus bertumbuh tidak terkendali. Lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Nah, salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Nah, penyakit lainnya adalah TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada juga penyakit faringitis yang merupakan radang pada faring karena infeksi, sehingga biasanya timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Nah, penyebabnya ini adalah bakteri Streptococcus faringitis. Penyakit lainnya adalah influenza yang disebabkan oleh virus ortomycovirus. Kemudian juga ada emfisema, yaitu penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Nah, ini bisa menyebabkan hilangnya elastisitas pada paru-paru. Kemudian ada juga penyakit rinitis yang merupakan peradangan pada rongga hidung sehingga hidung itu menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Ada juga penyakit pneumonia atau biasa kalian kenal dengan paru-paru basah ya, yaitu penyakit radang paru-paru disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya alveolus ini dipenuhi banyak nanah sehingga oksigen itu sulit berdifusi mencapai darah. Nah, penyakit lainnya yaitu difteri, infeksi pada saluran pernafasan bagian atas atau ISPA ya. Pada umumnya disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial ya. Kemudian juga ada penyakit SARS, adalah sebuah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus coronavirus. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan disertai dengan panas tinggi dan batuk. Nah, ada juga nih yang di zaman sekarang adalah penyakit COVID-19 ya, yang dimana teman-teman juga banyak mendengar gejala-gejala yang disebabkan dan juga dampak dari COVID-19 ini. Baik teman-teman, sekian pembelajaran biologi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi tentang sistem pernafasan pada manusia berkaitan dengan organ, prosesnya, volume udaranya, mekanisme pertukaran karbon dioksida dan oksigen, serta yang terakhir adalah penyakit pada sistem pernafasan. Terima kasih, Tuhan memberkati.